api yang kini telah melahap ribuan hektar lahan. Gambar dari udara kembali ditampilkan. Dari helikopter, kawasan hutan yang sebelumnya hijau kini berubah menjadi hamparan hitam yang dipenuhi asap tipis. Di beberapa titik, api masih terlihat menyala di antara batang-batang pohon yang hangus. Di jalan raya yang mengarah keluar kota, arus kendaraan masih padat. Banyak warga yang memutuskan untuk pergi lebih jauh dari wilayah berbahaya. Sebagian menuju rumah kerabat di negara bagian lain. Sebagian lagi hanya mengemudi tanpa tujuan pasti, mencoba menjauh dari kebakaran yang belum jelas kapan akan berhenti. Pagi biasanya datang dengan tenang di negara bagian Florida. Cahaya matahari menyelinap perlahan di antara gedung-gedung kota. Udara laut membawa aroma asin yang khas, dan jalanan mulai dipenuhi mobil para pekerja yang berangkat menuju kantor mereka. Burung-burung camar berputar di langit, sementara ombak samudra Atlantik menghantam pantai dengan ritme yang hampir selalu sama setiap hari. Namun, pagi itu terasa berbeda. Langit tidak lagi berwarna biru cerah seperti biasanya. Di ufuk timur, warna merah gelap mulai mendominasi, bercampur dengan kabut asap yang perlahan menyelimuti cakrawala. Banyak warga awalnya mengira itu hanyalah efek matahari terbit yang tertutup awan. Tetapi beberapa menit kemudian, bau hangus mulai terasa. Aroma terbakar yang tajam menusuk hidung. Di sebuah kawasan pinggiran kota, seorang pria yang sedang berjalan keluar rumahnya berhenti di teras. Ia mengerutkan kening sambil menatap langit yang semakin pekat oleh asap. "Kenapa baunya seperti ini?" gumamnya pelan. Tidak lama kemudian, suara sirena memecah keheningan pagi. Mobil pemadam kebakaran melaju cepat di jalan utama. Lampu merah biru berkedip-kedip, menembus kabut asap yang semakin tebal. Televisi di ruang keluarga, banyak rumah mulai menayangkan berita darurat. Reporter di layar terlihat berdiri di depan latar belakang yang dipenuhi asap hitam. "Api besar dilaporkan muncul di beberapa wilayah hutan Florida sejak dini hari," kata sang reporter dengan suara tegang. Angin kencang mempercepat penyebaran api, dan petugas pemadam kebakaran sedang berusaha mengendalikan situasi. Gambar dari helikopter kemudian muncul di layar. Pemandangan itu membuat banyak orang terdiam. Dari udara, garis api terlihat seperti ular raksasa berwarna merah yang menjalar di tengah hutan. Pohon-pohon terbakar satu demi satu, dan asap tebal naik ke langit, membentuk awan gelap yang menutupi matahari. Di beberapa daerah, warga mulai keluar dari rumah mereka. Mereka berdiri di halaman sambil menatap arah kebakaran yang terlihat dari kejauhan. Sebagian orang mulai merekam dengan ponsel. Video-video tersebut dengan cepat menyebar di media sosial. Komentar berdatangan dari berbagai penjuru dunia. Banyak yang tidak percaya melihat bagaimana api begitu cepat menyebar. Seorang wanita tua di sebuah rumah kecil menatap televisinya dengan mata cemas. Ia sudah tinggal di Florida selama puluhan tahun, tetapi belum pernah melihat kebakaran sebesar ini. Di layar televisi yang sama, berbagai tokoh politik mulai memberikan komentar. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah pernyataan dari Donald Trump dalam sebuah wawancara yang ditayangkan ulang oleh banyak stasiun berita. Ia berbicara dengan nada keras mengenai kondisi Amerika yang menurutnya sedang berada dalam situasi yang sangat buruk. Pernyataannya langsung memicu perdebatan. Sebagian orang menganggapnya hanya sebagai retorika politik. Namun di Florida, warga yang melihat asap tebal di langit tidak sedang memikirkan politik. Mereka memikirkan rumah mereka. Di pinggiran hutan, api terus bergerak maju. Angin kering mendorong kobaran api melewati semak-semak dan pepohonan. Percikan bara beterbangan jatuh ke tanah kering yang mudah terbakar. Petugas pemadam kebakaran mulai berdatangan dari berbagai kota. Truk-truk besar diparkir di sepanjang jalan tanah yang mengarah ke kawasan hutan. Selang air ditarik dengan cepat, dan para petugas mengenakan perlengkapan pelindung tebal. Mereka tahu satu hal, api ini tidak kecil, dan jika angin terus bertiup seperti sekarang, kebakaran itu bisa berubah menjadi bencana yang jauh lebih besar. Sementara itu, matahari akhirnya muncul dari balik asap. Namun cahayanya tidak lagi terang. Ia tampak redup dan merah, seolah-olah langit di atas Amerika sedang terbakar. Siang hari di negara bagian Florida biasanya dipenuhi suara kendaraan, tawa wisatawan, dan aktivitas yang tidak pernah benar-benar berhenti. Namun pada hari itu, suasananya berubah menjadi tegang. Udara terasa lebih panas dari biasanya, dan asap semakin tebal menyelimuti langit. Api yang sejak pagi hanya terlihat di kejauhan, kini mulai bergerak mendekati kawasan permukiman. Angin bertiup semakin kencang. Para ahli cuaca di televisi memperingatkan bahwa kondisi tersebut sangat berbahaya
karena dapat membuat api menyebar jauh lebih cepat dari perkiraan. Di beberapa wilayah pinggiran kota, sirena kembali berbunyi. Kali ini bukan hanya mobil pemadam kebakaran, kendaraan polisi juga ikut berkeliling sambil mengumumkan peringatan melalui pengeras suara. Perhatian kepada seluruh warga, harap segera bersiap untuk evakuasi. Pengumuman itu membuat banyak orang panik. Beberapa keluarga segera memasukkan barang-barang penting ke dalam mobil. Dokumen, pakaian, obat-obatan, dan foto keluarga menjadi hal pertama yang mereka selamatkan. Seorang ibu muda terlihat tergesa-gesa menggendong anaknya sambil menuntun seekor anjing kecil menuju mobil. Wajahnya dipenuhi kecemasan. Di halaman rumah lain, seorang pria menyiram atap rumahnya dengan air, berharap dapat memperlambat api jika sampai mendekat. Namun ia sendiri tahu, itu mungkin tidak akan cukup. Televisi di ruang tamu terus menayangkan perkembangan terbaru. Di layar, peta wilayah yang terbakar semakin luas. Reporter menjelaskan bahwa kebakaran kini telah melahap ribuan hektar lahan. Helikopter pemadam kebakaran terlihat terbang rendah di atas hutan. Dari bawah badan helikopter itu, air dijatuhkan ke area yang terbakar, namun api tetap terlihat menyala di berbagai titik. Beberapa warga mulai meninggalkan rumah mereka. Jalan raya utama dipenuhi kendaraan yang bergerak lambat. Kemacetan panjang tidak bisa dihindari. Orang-orang menyalakan radio mobil mereka untuk mendengar berita terbaru. Suasana di jalan terasa sunyi meskipun penuh kendaraan. Banyak pengemudi hanya menatap lurus ke depan dengan wajah tegang. Di media sosial, video kebakaran semakin banyak beredar. Beberapa rekaman menunjukkan dinding api yang tinggi menjulang di antara pepohonan. Banyak orang di luar negeri mulai membicarakan kejadian tersebut. Sementara itu, komentar dari Donald Trump kembali menjadi perbincangan hangat. Dalam sebuah pernyataan yang dikutip berbagai media, ia menyebut bahwa kondisi negara sedang menghadapi masalah serius dan membutuhkan perhatian besar. Pernyataan itu memicu reaksi beragam. Pendukungnya mengatakan bahwa ia hanya menyuarakan kekhawatiran tentang keadaan negara. Namun para pengkritiknya menilai komentar tersebut terlalu dramatis. Di Florida sendiri, warga tidak terlalu memikirkan perdebatan itu. Bagi mereka, yang paling penting adalah keselamatan keluarga mereka. Di sebuah bukit kecil yang menghadap ke arah hutan, beberapa warga berdiri sambil menatap pemandangan yang mengerikan. Api terlihat semakin dekat. Langit berubah menjadi oranye gelap, dan asap tebal membuat mata terasa perih. Matahari hampir tidak terlihat lagi di balik awan asap. Seorang pria tua menghela napas panjang. Ini terlihat seperti akhir dunia, katanya pelan. Di kejauhan, suara helikopter dan sirena masih terus terdengar. Para petugas pemadam kebakaran bekerja tanpa henti mencoba menahan api agar tidak mencapai kawasan kota. Namun angin masih bertiup kencang, dan kobaran api tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Kebakaran yang melanda negara bagian Florida kini bukan lagi sekadar berita lokal. Dalam waktu kurang dari 1 hari, peristiwa itu telah menjadi sorotan dunia. Stasiun televisi internasional menayangkan gambar yang sama berulang kali, hutan yang terbakar, langit merah yang menakutkan, serta ribuan warga yang meninggalkan rumah mereka. Bagi banyak orang di luar Amerika, pemandangan itu terasa mengejutkan. Negara yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan terbesar di dunia, kini terlihat kewalahan menghadapi bencana alam yang semakin besar. Helikopter berita terbang tinggi di atas wilayah yang terbakar. Kamera mereka menangkap pemandangan yang membuat siapapun yang melihatnya terdiam. Api terlihat seperti lautan merah yang bergerak perlahan, menelan pepohonan, semak belukar, dan segala sesuatu yang ada di jalurnya. Asap hitam membumbung tinggi ke langit. Awan asap itu bahkan mulai terlihat dari wilayah yang sangat jauh dari pusat kebakaran. Beberapa kota yang awalnya aman kini mulai merasakan dampaknya. Udara menjadi kering dan bau hangus menyebar hingga ke daerah permukiman yang sebelumnya tidak pernah membayangkan akan terkena dampak kebakaran. Di pusat-pusat penampungan sementara, ratusan keluarga berkumpul dengan wajah cemas. Mereka duduk di kursi plastik atau berbaring di lantai dengan selimut tipis yang dibagikan oleh petugas relawan. Anak-anak terlihat memeluk orang tua mereka. Beberapa dari mereka terus bertanya tentang rumah yang mereka tinggalkan. Apakah rumah kita akan terbakar? Tidak semua orang memiliki jawaban untuk pertanyaan itu. Di sisi lain negara, para pejabat pemerintah mulai mengadakan rapat darurat. Diskusi panjang berlangsung mengenai bagaimana cara mempercepat bantuan
dan mengirim lebih banyak sumber daya ke Florida. Truk pemadam kebakaran dari berbagai negara bagian mulai berdatangan. Tim pemadam tambahan juga diterbangkan untuk membantu petugas yang sudah kelelahan setelah bekerja tanpa henti sejak dini hari. Beberapa petugas bahkan belum sempat beristirahat. Wajah mereka tertutup jelaga dan debu. Namun mereka tetap kembali ke garis depan. Setiap menit sangat berharga. Jika api berhasil menembus kawasan permukiman padat, kerusakan yang terjadi bisa jauh lebih besar. Sementara itu, media terus menyoroti berbagai komentar politik yang muncul di tengah krisis tersebut. Salah satu yang paling banyak dibicarakan adalah pernyataan dari Donald Trump. Dalam sebuah pidato singkat yang ditayangkan oleh beberapa jaringan televisi, ia berbicara dengan nada keras mengenai kondisi Amerika yang menurutnya sedang menghadapi masa sulit. Ia menyebut kebakaran besar ini sebagai salah satu contoh bagaimana negara harus lebih serius dalam menghadapi berbagai ancaman. Pernyataan itu langsung memicu diskusi panjang di berbagai media. Sebagian orang setuju bahwa krisis seperti ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap pengelolaan lingkungan dan kesiapan menghadapi bencana. Namun ada juga yang menilai bahwa situasi darurat seperti ini seharusnya tidak dijadikan bahan perdebatan politik. Di Florida, para warga yang mengungsi hampir tidak mengikuti perdebatan itu. Mereka lebih sibuk menatap layar ponsel mereka, berharap ada kabar terbaru tentang rumah mereka. Beberapa orang akhirnya menerima pesan dari tetangga yang masih berada di wilayah dekat kebakaran. Ada rumah yang selamat, namun ada juga yang tidak. Malam mulai turun perlahan, tetapi langit Florida tetap terang oleh cahaya merah dari kobaran api yang masih terus menyala. Malam turun perlahan di negara bagian Florida, tetapi kegelapan yang biasanya menenangkan kini terasa berbeda. Langit tidak lagi gelap pekat seperti malam biasa. Cahaya merah dari kobaran api memantul di awan asap, membuat seluruh cakrawala terlihat seperti menyala. Dari kehauan garis api, tampak seperti dinding raksasa yang bergerak perlahan. Bara-bara kecil beterbangan terbawa angin, jatuh di tanah kering, dan memicu titik api baru. Petugas pemadam kebakaran yang sudah bekerja sejak pagi tetap berada di garis depan, berusaha menghentikan laju kebakaran yang tampaknya tidak kenal lelah. Suara helikopter terus terdengar di langit malam. Mesin mereka berdengung keras saat terbang rendah, membawa tangki air untuk dijatuhkan ke wilayah yang paling parah terbakar. Di darat, truk-truk pemadam berbaris di sepanjang jalan menuju kawasan hutan. Lampu mereka menyala terang, menciptakan bayangan panjang di antara pepohonan yang mulai hangus. Para petugas bergerak cepat. Beberapa menyemprotkan air ke arah api yang mendekat, sementara yang lain membuat jalur pemisah dengan menebang pohon dan membersihkan semak belukar agar api tidak memiliki bahan bakar untuk terus menyebar. Namun angin malam masih bertiup, dan setiap kali angin bertambah kuat, api seakan mendapatkan tenaga baru. Di pusat-pusat penampungan darurat, suasana tidak kalah tegang. Gedung olahraga sekolah, gereja, dan balai komunitas berubah menjadi tempat perlindungan bagi ratusan warga yang harus meninggalkan rumah mereka. Di salah satu ruangan besar, deretan kursi plastik dan kasur darurat memenuhi lantai. Anak-anak terlihat tertidur dalam pelukan orang tua mereka, sementara orang dewasa tetap terjaga dengan wajah penuh kekhawatiran. Beberapa dari mereka terus menatap televisi yang dipasang di sudut ruangan. Layar itu menayangkan perkembangan terbaru kebakaran yang masih belum terkendali. Peta wilayah yang terbakar tampak semakin luas dibandingkan laporan sebelumnya. Seorang reporter berbicara dengan nada serius, menjelaskan bahwa kondisi cuaca malam ini justru membuat petugas semakin kesulitan. Udara yang sangat kering dan angin yang tidak stabil dapat memicu kebakaran baru kapan saja. Di tengah situasi itu, berbagai komentar politik terus muncul di media nasional. Nama Donald Trump kembali disebut dalam banyak pemberitaan. Dalam sebuah wawancara terbaru, ia menyampaikan bahwa krisis seperti ini menunjukkan bahwa Amerika sedang menghadapi masa yang penuh tantangan. Pernyataannya kembali memicu perdebatan di berbagai program televisi. Namun bagi warga Florida yang duduk di ruang penampungan, perdebatan itu terasa sangat jauh dari kenyataan yang mereka hadapi. Seorang pria parubaya duduk diam sambil memegang ponselnya. Ia baru saja menerima pesan dari tetangganya yang masih berada di dekat kawasan rumahnya. Pesan itu hanya berisi beberapa kata. Api sudah sangat dekat. Pria itu menutup matanya sejenak, mencoba menenangkan dirinya. Di luar gedung penampungan, langit masih memerah. Asap tebal membuat bintang-bintang hampir tidak terlihat. Di kejauhan,
Kobaran api masih bergerak seperti makhluk hidup yang terus mencari sesuatu untuk dibakar. Malam itu terasa sangat panjang, dan bagi banyak orang di Florida, tidur menjadi sesuatu yang hampir mustahil dilakukan. Pagi berikutnya datang dengan suasana yang jauh dari kata tenang di negara bagian Florida. Matahari memang kembali muncul di langit, tetapi cahayanya terlihat redup di balik lapisan asap yang masih menggantung tebal di udara. Bagi ribuan warga yang bermalam di pusat penampungan darurat, pagi itu terasa berat. Banyak dari mereka hampir tidak tidur sepanjang malam. Kekhawatiran tentang rumah, lingkungan, dan masa depan mereka terus menghantui pikiran. Di layar televisi yang dipasang di berbagai sudut ruangan penampungan, Berita Pagi mulai menayangkan laporan terbaru. Seorang pembawa berita berbicara dengan nada serius. Kebakaran besar di Florida masih belum berhasil dikendalikan sepenuhnya. Petugas pemadam kebakaran terus berjuang sepanjang malam untuk menahan penyebaran api yang kini telah melahap ribuan hektar lahan. Gambar dari udara kembali ditampilkan. Dari helikopter, kawasan hutan yang sebelumnya hijau kini berubah menjadi hamparan hitam yang dipenuhi asap tipis. Di beberapa titik, api masih terlihat menyala di antara batang-batang pohon yang hangus. Di jalan raya yang mengarah keluar kota, arus kendaraan masih padat. Banyak warga yang memutuskan untuk pergi lebih jauh dari wilayah berbahaya. Sebagian menuju rumah kerabat di negara bagian lain. Sebagian lagi hanya mengemudi tanpa tujuan pasti, mencoba menjauh dari kebakaran yang belum jelas kapan akan berhenti. Sementara itu, ratusan petugas pemadam kebakaran dari berbagai daerah telah bergabung untuk membantu operasi besar ini. Truk-truk tambahan tiba sejak dini hari, membawa peralatan dan personel baru. Para petugas yang sudah bekerja sejak hari sebelumnya terlihat kelelahan. Namun mereka tidak punya banyak waktu untuk beristirahat. Api masih aktif di berbagai titik. Jika angin kembali bertiup kencang, kebakaran dapat dengan mudah meluas ke wilayah baru. Di tingkat nasional, perhatian terhadap krisis ini semakin besar. Banyak media menyebut kebakaran Florida sebagai salah satu ujian besar bagi Amerika dalam menghadapi bencana alam yang semakin sering terjadi. Dalam berbagai program berita dan diskusi politik, komentar dari Donald Trump kembali menjadi topik pembicaraan. Dalam pernyataan terbarunya, ia mengatakan bahwa situasi yang terjadi di Florida adalah peringatan serius bagi negara. Ia menekankan bahwa Amerika harus lebih siap menghadapi berbagai krisis besar yang dapat muncul kapan saja. Pendapat itu memicu berbagai reaksi. Sebagian orang setuju bahwa kebakaran besar seperti ini menunjukkan perlunya perhatian lebih terhadap kesiapan negara menghadapi bencana. Namun ada juga yang berpendapat bahwa situasi darurat seharusnya menjadi momen untuk bersatu, bukan untuk memperdebatkan perbedaan pandangan politik. Di Florida sendiri, warga yang mengungsi hanya berharap satu hal: api segera padam. Seorang wanita muda berdiri di luar gedung penampungan sambil menatap langit yang masih dipenuhi asap. Dari kehauan, ia masih bisa melihat garis tipis asap yang naik dari arah hutan. Ia menarik napas panjang. Negara yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan terbesar di dunia, kini sedang menghadapi ujian yang tidak mudah. Api yang membakar hutan Florida bukan hanya sekadar bencana alam. Bagi banyak orang, peristiwa itu menjadi pengingat bahwa bahkan negara besar pun bisa terlihat rapuh ketika berhadapan dengan kekuatan alam. Dan sampai pagi itu berakhir, kobaran api di Florida masih belum benar-benar padam.